Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik tirai sejarah yang kelam, tersembunyi pintu-pintu misterius yang menantang batas antara dunia kita dan alam yang tak dikenal. Pintu-pintu ini bukan sekedar konstruksi kayu atau besi, melainkan portal menuju dimensi yang gelap dan mengerikan. Dari lorong-lorong bawah tanah Taj Mahal yang dipenuhi bisikan-bisikan arwah, hingga ruangan terkutuk di Hotel Fairmont Banff Spring yang masih menyimpan jejak pembantaian berdarah. Setiap pintu menyembunyikan horor yang tak terbayangkan. Bayangkan, berangkas Pablo Escobar yang mungkin menyimpan bukan hanya harta karun tapi juga jiwa-jiwa yang tersiksa dari korban keganasannya. Atau ruang B di kuil Padmanabhaswamy yang konon dijaga oleh ular-ular raksasa beracun, siap menyerang siapapun yang berani mengganggu ketenangan dewa-dewa kuno. Namun, di antara semua pintu misterius ini, ada yang lebih menakutkan dari yang lain. Pintu-pintu yang jika dibuka, mungkin akan melepaskan kengerian yang tak terbayangkan ke dunia kita. Bayangkan, jika pintu ruang penyimpanan limbah nuklir Onkalo terbuka, melepaskan radiasi mematikan yang akan mengubah dunia seperti yang kita kenal. Atau jika gerbang para dewa di Peru terbuka, membebaskan entitas-entitas kuno yang haus akan jiwa manusia. Setiap pintu ini menyimpan potensi untuk mengubah takdir umat manusia, membawa kita ke jurang kehancuran atau membuka tabir realitas yang selama ini tersembunyi. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 pintu misterius yang tidak pernah bisa dibuka, mengungkap kisah-kisah mengerikan dan konsekuensi menakutkan yang mungkin terjadi jika segel-segel kuno ini terpecahkan. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Ruangan-ruangan terkunci di Taj Mahal. Taj Mahal, salah satu keajaiban dunia yang terletak di Agra, India, menyimpan misteri di balik kemegahannya. Namun di balik keindahan yang tampak, terdapat ruang-ruang tersembunyi yang menimbulkan berbagai spekulasi. Di bawah area yang sering dikunjungi wisatawan, terdapat serangkaian ruangan yang pintu masuknya telah disegel di balik lengkungan marmer. Menurut beberapa sumber, diyakini ada 1089 kamar di tingkat tersembunyi ini. Selain itu ada lantai lain yang konon menyembunyikan sekitar 22 kamar di balik cat Hindu. Bahkan di lantai pertama yang terbuka untuk umum, terdapat banyak pintu terkunci misterius yang tidak dapat dibuka oleh siapapun. Salah satu teori kontroversial menyatakan bahwa area tertutup di Taj Mahal sebenarnya menyembunyikan jasad Mumtaz Mahal yang telah dimumifikasi. Menurut teori ini, Shah Jahan diam-diam membuat mumi istri kesayangannya agar bisa tetap dekat dengannya bahkan setelah kematian. Buku kontroversial berjudul Taj Mahal or Mumi Mahal mengklaim bahwa tubuh Mumtaz Mahal dimumifikasi dan dimakamkan 3 kali sebelum penempatan terakhirnya. Spekulasi lain yang lebih mistis menyatakan bahwa roh Mumtaz Mahal masih menghantui kamar-kamar tersembunyi tersebut. Meskipun Shah Jahan membangun monumen megah ini untuk menghormati istrinya, tidak semua orang percaya bahwa Mumtaz Mahal sebahagia yang digambarkan dalam sejarah. Beberapa teori menyebutkan bahwa kamar-kamar tersebut mungkin menyimpan rahasia gelap tentang hubungan Shah Jahan dan Mumtaz Mahal, atau bahkan bukti-bukti sejarah yang dapat mengubah narasi resmi tentang Taj Mahal. Namun, jawaban pasti atas misteri ini masih tersembunyi di balik pintu-pintu terkunci yang kemungkinan besar tidak akan pernah dibuka, membuat Taj Mahal tetap menjadi objek wisata yang penuh dengan kisah-kisah misterius dan tak terjawab. Ruangan makam Qin Shi Huang. Pada tahun 1975, 5 bersaudara petani di Provinsi Shaanxi, Tiongkok secara tidak sengaja membuat penemuan arkeologi yang menggemparkan dunia saat mereka menggali sumur di ladang mereka. Mereka menemukan pecahan patung terakota yang kemudian mengarah ke penemuan kompleks pemakaman bawah tanah yang sangat besar milik Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok yang memerintah dari tahun 220 hingga 210 sebelum Masehi. Penemuan ini menjadi salah satu temuan arkeologi terpenting dalam sejarah. Penggalian kompleks ini memakan waktu bertahun-tahun dan hingga kini belum selesai sepenuhnya. Meskipun penemuan ini membawa ketenaran, nasib tragis menimpa kelima bersaudara penemu situs ini. Setelah penggalian dimulai, mereka dan keluarga mereka mulai menghadapi kesulitan keuangan yang ekstrim hingga tenggelam dalam kemiskinan.
Mereka juga terserang penyakit-penyakit misterius dan terlalu miskin untuk membeli obat-obatan. Nasib buruk menimpa Wang Puzi, salah satu dari 5 bersaudara tersebut yang akhirnya bunuh diri dengan menggantung diri pada usia 60 tahun karena tidak tahan dengan penderitaannya. 2 anggota termuda kelompok ini, yaitu Yang Wenhai dan Yang Yanxin, meninggal dalam kondisi menyedihkan pada usia 50 tahun tanpa pernah mendapat diagnosis penyakit mereka karena ketidakmampuan berobat. Banyak yang percaya bahwa makam yang mereka temukan membawa kutukan yang menjadi penyebab kemalangan mereka. Hingga saat ini, ruangan makam utama Qin Shi Huang yang berisi jenazah belum pernah dibuka. Para arkeolog enggan membuka makam tersebut karena ada kekhawatiran tentang potensi bahaya dari racun merkuri yang diduga terdapat di dalam makam. Sejarawan kuno Tiongkok, Sima Qian, juga mencatat bahwa makam dilengkapi dengan jebakan seperti busur otomatis dan sungai merkuri. Studi tahun 2020 memang menemukan tingkat merkuri yang tinggi di sekitar makam, meskipun masih dalam batas aman. Selain itu, kepercayaan akan kutukan yang menimpa para penemu awal situs ini juga membuat banyak pihak berpikir 2 kali untuk membuka makam utama. Dengan berbagai misteri dan potensi bahaya yang mengelilingnya, makam Qin Shi Huang tetap menjadi salah satu pintu terkunci paling misterius di dunia. Kamar nomor 873 Hotel Fairmont Ban Spring di Alberta, Kanada. Hotel Fairmont Ban Spring di Alberta, Kanada terkenal bukan hanya karena kemegahannya, tetapi juga karena misteri yang menyelimuti salah satu kamarnya, yaitu kamar nomor 873. Terletak di lantai 8 hotel yang megah ini, kamar 873 telah menjadi bahan perbincangan selama bertahun-tahun. Pengunjung yang berjalan di koridor lantai 8 akan menemukan sesuatu yang ganjil di antara deretan kamar nomor 873 seolah-olah menghilang. Di tempat di mana pintu kamar 873 seharusnya berada, yang terlihat hanyalah hamparan dinding kosong yang luas. Namun, jika seseorang mengetuk bagian dinding tersebut, akan terdengar jelas bahwa bagian dalamnya berlubang, menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada ruangan di baliknya. Legenda yang beredar di sekitar kamar 873 menceritakan kisah tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Konon, sepasang suami istri menginap di kamar tersebut bersama putri kecil mereka untuk berlibur. Namun, liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk ketika sang suami tiba-tiba menjadi gila di tengah malam. Dalam keadaan tidak waras, ia dengan kejam membunuh istri dan anaknya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa mengerikan ini meninggalkan jejak trauma yang mendalam tidak hanya bagi hotel, tetapi juga bagi para tamu yang menginap di kamar tersebut setelahnya. Meskipun pihak hotel berusaha merenovasi kamar dan kembali menyewakannya, kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Tamu-tamu yang menginap di kamar 873 melaporkan pengalaman yang mengerikan seperti terbangun karena teriakan menakutkan di tengah malam, menemukan jejak tangan berdarah di dinding, atau bahkan merasa ada tangan berdarah yang menyentuh tubuh mereka. Setelah berbagai kejadian mengerikan yang dilaporkan oleh para tamu, pihak hotel akhirnya memutuskan untuk menutup kamar 873 secara permanen. Pintu kamar disegel di balik dinding bata, seolah-olah ingin menghapus keberadaannya dari ingatan hotel. Kamar-kamar rahasia di Murder Castle. Henry Howard Holmes, lahir dengan nama Herman Webster Mudgett pada tahun 1861 di New Hampshire, adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Sejak muda, Holmes menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, namun juga memiliki kecenderungan perilaku yang aneh dan kejam. Pada tahun 1885, Holmes pindah ke Chicago, Illinois, dan segera mendapatkan pekerjaan di sebuah apotik. Dengan menggunakan nama alias atau H.H. Holmes, ia berhasil mengambil alih apotik tersebut setelah diisukan telah membunuh pemilik aslinya. Tak lama setelah itu, Holmes mulai membangun sebuah gedung 3 lantai di dekat apotiknya yang kemudian dikenal sebagai Murder Castle atau Kastil Pembunuhan. Kastil Pembunuhan ini dirancang secara khusus oleh Holmes sebagai tempat untuk menjebak dan menghabisi korban-korbannya. Bangunan tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur mengerikan, termasuk lorong-lorong raksasa, dinding palsu, pintu jebakan, dan ruang-ruang kedap suara. Beberapa kamar memiliki saluran gas yang terhubung ke ruang bawah tanah, memungkinkan Holmes untuk membius korbannya dari jarak jauh.
Yang paling menakutkan, Holmes merancang beberapa area di dalam kastil yang tidak boleh dibuka atau diakses oleh orang lain, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatannya. Pada tahun 1893, Chicago menjadi tuan rumah pameran dunia Columbian yang menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Memanfaatkan momentum ini, Holmes membuka bangunan 3 lantai miliknya sebagai hotel untuk menginap para pengunjung pameran dengan harga murah. Banyak tamu yang masuk ke hotel ini tidak pernah terlihat lagi. Holmes menggunakan berbagai metode untuk membunuh korbannya, termasuk gas beracun, penyiksaan, dan pembedahan. Ia bahkan mendapatkan keuntungan tambahan dengan menjual organ dan kerangka korbannya ke sekolah-sekolah kedokteran. Meskipun Holmes mengaku telah membunuh 27 orang, para ahli memperkirakan jumlah korbannya bisa mencapai 200 orang. Akhirnya, Holmes tertangkap pada 17 November 1894 dan dihukum gantung pada 7 Mei 1896 atas kejahatan tersebut. Ruang 39. Ruang 39, yang juga dikenal sebagai Office 39, merupakan salah satu organisasi paling rahasia di Korea Utara yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dana ilegal untuk mendukung rezim Kim Jong-un. Didirikan pada akhir 1970-an, Ruang 39 bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola dana dalam jumlah besar, yang diperkirakan mencapai antara 500 juta dolar hingga 1 miliar dolar per tahun. Dana tersebut berasal dari berbagai aktivitas ilegal, termasuk pemalsuan uang, penyelundupan narkoba, dan penjualan senjata. Organisasi ini memiliki jaringan yang luas, termasuk sekitar 120 perusahaan dagang di luar negeri dan beberapa rekening di negara-negara seperti Tiongkok dan Swiss untuk memfasilitasi transaksi ilegal. Kehadiran Ruang 39 sangat penting bagi kelangsungan kekuasaan Kim Jong-un, karena memungkinkan pemimpin Korea Utara ini untuk membeli dukungan politik dan mendanai program-program kontroversial seperti pengembangan senjata nuklir. Ruang 39 juga terlibat dalam pengelolaan devisa dari hotel-hotel di Pyongyang, serta kegiatan ekonomi lainnya seperti penambangan emas dan seng. Meskipun pemerintah Korea Utara membantah keterlibatan dalam aktivitas ilegal, banyak laporan menunjukkan bahwa Ruang 39 beroperasi dengan sangat rahasia dan terisolasi dari pengawasan internasional. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Ruang 39 adalah akses yang sangat terbatas ke lokasi ini. Pintu masuk ke Ruang 39 dijaga ketat dan hanya sejumlah kecil individu yang memiliki izin untuk memasuki area tersebut. Hall of Record di Sphinx Agung Giza. Sphinx Agung Giza, sebuah monumen ikonik di Mesir, merupakan karya arsitektur dan seni yang menakjubkan. Keberadaannya telah memunculkan berbagai spekulasi tentang kemungkinan adanya ruang-ruang rahasia di bawah Sphinx Agung Giza. Gagasan ini pertama kali dipopulerkan oleh Edgar Cayce, seorang peramal Amerika yang hidup pada awal abad 20. Cayce menyatakan bahwa sebuah ruangan rahasia yang disebut Hall of Records telah dibangun di bawah Sphinx oleh para pengungsi dari Atlantis sekitar tahun 10.500 sebelum Masehi, jauh sebelum era dinasti Mesir kuno yang dikenal saat ini. Menurut Cayce, tujuan utama pembangunan Hall of Records adalah untuk melestarikan pengetahuan dan teknologi tinggi peradaban Atlantis yang telah musnah. Ia mengklaim bahwa ruangan ini berisi catatan-catatan penting tentang sejarah manusia, termasuk informasi rinci tentang Atlantis, serta pengetahuan ilmiah dan spiritual yang sangat maju. Teori Cayce tentang Hall of Records ini telah memicu minat dan perdebatan di kalangan peneliti dan penggemar sejarah kuno. Beberapa peneliti bahkan melakukan survei penggunaan teknologi modern untuk mencari bukti keberadaan ruang-ruang tersembunyi di bawah Sphinx. Pada tahun 1987, sebuah tim ilmuwan dari Universitas Waseda di Tokyo melakukan survei pendengaran elektromagnetik di area Sphinx dan piramida Khufu. Hasil survei menunjukkan adanya beberapa terowongan dan lorong di bawah kompleks Giza, termasuk sebuah lorong berukuran 2-3 meter di bagian selatan Sphinx. Temuan ini kemudian dikonfirmasi oleh survei lain yang dilakukan pada tahun 1991 oleh Thomas Dobecki dan John Anthony West. Meskipun ada bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan ruang-ruang dan terowongan di bawah Sphinx, eksplorasi lebih lanjut terhadap area ini masih sangat terbatas. Pihak berwenang Mesir sangat berhati-hati dalam memberikan izin untuk penggalian atau eksplorasi di area Sphinx.
mengingat nilai historis dan kultural yang sangat tinggi dari monumen ini. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa pembatasan akses ini mungkin terkait dengan potensi bahaya atau risiko kontaminasi merkuri yang tinggi di sekitar area makam kuno di area ini yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, misteri tentang apa yang sebenarnya tersimpan di bawah Sphinx Agung Giza tetap menjadi subjek spekulasi dan perdebatan hingga saat ini. Kuil Padmanabhaswamy. Kuil Padmanabhaswamy terletak di Tiruvananthapuram, Kerala, India. Merupakan salah satu kuil paling suci dan populer di negara tersebut. Dibangun pada abad ke-16 oleh Raja Kerajaan Travancore, kuil ini didedikasikan untuk Dewa Vishnu dalam wujud Padmanabha. Di dalam kuil, terdapat patung utama Padmanabha sepanjang 18 kaki yang terbuat dari 12.008 batu saligram. Berbaring dalam posisi Anantasayanam di atas ular Adisesha. Kuil ini dikelola oleh perwalian yang dipimpin oleh keluarga kerajaan Travancore yang telah menjadi pelindung kuil selama berabad-abad. Namun pada tahun 2011, sebuah kasus diajukan ke Mahkamah Agung India oleh Sundarajan yang menuduh keluarga kerajaan telah salah mengelola aset kuil. Sebagai respons terhadap kasus tersebut, Mahkamah Agung India menunjuk komite beranggotakan 7 orang untuk menyelidiki dan menginventarisasi harta kuil. Investigasi ini mengungkap keberadaan 6 ruang bawah tanah rahasia di kuil ini yang diberi label A hingga F. 5 dari 6 ruang ini berhasil dibuka dan ditemukan harta karun yang nilainya diperkirakan mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat. Temuan ini mencakup patung emas, perhiasan, koin kuno, batu permata, dan artefak berharga lainnya. Salah satu item yang paling mengesankan adalah patung emas Wisnu setinggi 4 kaki yang dihiasi dengan berlian dan batu mulia yang diperkirakan bernilai 30 juta dolar Amerika Serikat. Penemuan harta karun ini menjadikan kuil Padmanabhaswamy sebagai salah satu kuil terkaya di dunia dan menarik perhatian media internasional. Meskipun 5 ruang bawah tanah telah dibuka, ruang B tetap menjadi misteri. Pintu ruang ini terbuat dari besi tanpa kunci atau bukaan yang terlihat dan konon dijaga oleh 2 ular kobra besar. Legenda menyebutkan bahwa ruang B menyimpan harta karun terbesar dan paling berharga di antara semua ruang lainnya. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa dinding ruang ini terbuat dari emas murni sehingga menambah nilai kesakralannya. Ruang B diyakini menjadi rumah pujaan Sri Padmanabha dan konon menyimpan benda-benda mistis yang sangat berharga milik Sri Padmanabha. Berbeda dengan ruang lainnya, pintu ruang B tidak memiliki kunci atau pengait biasa. Sebaliknya, pintu ini dihiasi dengan ukiran naga dan yakshi yang sangat detail yang diyakini bukan sekedar hiasan, melainkan peringatan bagi siapapun yang berani mencoba membukanya. Ukiran-ukiran ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang melindungi isi ruangan di baliknya. Kepercayaan setempat juga menyebutkan bahwa pintu Vault B dijaga oleh 2 ular kobra besar yang siap menyerang siapapun yang mencoba masuk tanpa izin. Meskipun keberadaan ular-ular ini belum pernah terbukti secara fisik, cerita ini telah menjadi bagian integral dari legenda kuil yang menambah sejarah mistis pintu tersebut. Beberapa orang percaya bahwa ular-ular ini merupakan manifestasi spiritual yang menjaga harta karun dan rahasia kuno di balik pintu. Hanya seorang pendeta tingkat tinggi yang dapat membuka pintu ini dengan melantunkan mantra khusus. Meskipun ada tekanan untuk membuka ruang B karena perlunya inventarisasi, keluarga kerajaan Travancore dan para pemuka agama tetap menentang upaya tersebut, menjadikan Vault B sebagai salah satu misteri paling menarik di kuil Padmanabhaswamy. Ruangan di Machu Picchu. Penemuan terbaru di situs Machu Picchu telah mengguncang dunia arkeologi. Thierry Gemon, seorang arkeolog Prancis ternama, berhasil mengungkap keberadaan sebuah pintu tersembunyi yang belum pernah terlihat sebelumnya di kompleks bersejarah ini. Menggunakan peralatan elektromagnetik canggih, Gemon mampu mendeteksi adanya ruang rahasia di balik dinding batu Inca yang kokoh. Spekulasi pun bermunculan bahwa ruangan ini mungkin merupakan makam kuno yang menyimpan harta karun berupa emas dan perak dalam jumlah besar. Namun, upaya untuk mengeksplorasi lebih jauh terhambat oleh sikap pemerintah Peru yang sangat protektif. Mereka melakukan berbagai cara untuk mencegah Gemon membuka pintu tersebut. Yang menarik, pintu ini tampaknya telah disegel oleh suku Inca sendiri dan tidak pernah dibuka kembali sejak saat itu.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya yang diketahui pemerintah Peru namun dirahasiakan dari publik. Setelah negosiasi panjang, otoritas Peru akhirnya mengizinkan Jemon menggunakan peralatannya untuk melihat isi ruangan tanpa harus membuka pintunya secara fisik. Hasil pemindaian Jemon sungguh mencengangkan. Di balik pintu tersembunyi itu, ia menemukan sebuah struktur kompleks yang terdiri dari tangga, 2 pintu masuk, dan sebuah ruang utama. Yang paling mengejutkan, ruang utama tersebut dipenuhi dengan sejumlah besar logam yang belum teridentifikasi. Penemuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ruang tersebut menyimpan harta karun yang sangat berharga. Jemon juga mengungkap bahwa batu yang menyegel pintu hanya berfungsi sebagai kunci dan membukanya tidak akan menyebabkan runtuhan di atasnya runtuh. Informasi ini seharusnya membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut. Namun, pemerintah Peru kembali menunjukkan sikap protektifnya dengan menolak izin penggalian. Bahkan, mereka mengambil langkah ekstrim dengan menyegel seluruh area di sekitar pintu, sehingga kini tidak mungkin lagi untuk mendekatinya. Ruangan fasilitas limbah nuklir Onkalo di Finlandia. Fasilitas limbah nuklir Onkalo di Finlandia merupakan proyek ambisius yang bertujuan untuk menyimpan limbah nuklir secara permanen. Proyek ini masih dalam tahap pembangunan dan dirancang untuk bertahan antara 100.000 hingga 1 juta tahun, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan limbah nuklir untuk berhenti menjadi radioaktif. Onkalo dibangun jauh di bawah tanah, sekitar 450 meter di bawah permukaan, di dalam batuan dasar yang stabil. Limbah nuklir akan disimpan dalam tabung tembaga yang dilapisi tanah liat bentonit untuk mencegah korosi. Terowongan penyimpanan dirancang untuk menahan gempa bumi, zaman es, dan erosi selama ratusan ribu tahun. Proyek ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2025, menjadikannya fasilitas penyimpanan limbah nuklir permanen pertama di dunia. Ruangan penyimpanan limbah nuklir di Onkalo tidak boleh dibuka setelah disegel untuk mencegah paparan radiasi yang berbahaya. Salah satu tantangan unik yang dihadapi oleh tim Onkalo adalah bagaimana memperingatkan generasi masa depan tentang bahaya yang disimpan di dalam fasilitas tersebut. Mengingat rentang waktu yang sangat panjang, bahasa dan simbol yang kita gunakan saat ini mungkin tidak lagi dipahami oleh manusia di masa depan. Tim Finlandia mengambil pendekatan yang tidak biasa dengan memutuskan untuk tidak memberikan tanda peringatan apapun di lokasi fasilitas. Argumen mereka adalah bahwa manusia cenderung terdorong oleh rasa ingin tahu, terutama ketika dihadapkan pada tanda bahaya. Dengan tidak memberikan petunjuk apapun, mereka berharap dapat mengurangi kemungkinan eksplorasi yang tidak disengaja di masa depan. Berangkas milik Pablo Escobar. Pablo Escobar, gembong narkoba terkenal asal Kolombia, telah meninggal dunia sejak tahun 1993. Namun warisan dan misteri yang ditinggalkannya masih terus mengejutkan dunia. Salah satu penemuan terbaru yang menarik perhatian adalah berangkas milik Escobar yang ditemukan di sebuah rumah mewah di pantai Miami, Amerika Serikat. Rumah tersebut kini menjadi milik Christian Deborah, seorang pengusaha sukses yang dijuluki Raja Ayam Goreng. Ketika Christian memutuskan untuk menghancurkan rumah peninggalan Escobar yang membangun kediaman barunya, para pekerja konstruksi menemukan sebuah berangkas besi cor yang tersembunyi di bawah pondasi beton. Berangkas tersebut berukuran sekitar 60 cm x 60 cm dan memiliki berat sekitar 317 kg. Berangkas tersebut ditemukan pada tahun 2023 dan hingga kini belum boleh dibuka karena masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Penemuan berangkas ini sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan mengingat reputasi Pablo Escobar yang terkenal suka menyembunyikan kekayaannya di berbagai tempat. Selama masa kejayaannya sebagai pemimpin kartel Medellin, Escobar dikenal menyimpan tumpukan uang tunai di tempat-tempat yang tidak terduga, seperti di dalam dinding, sofa, atau bahkan lubang-lubang di taman. Hal ini dilakukan karena Escobar tidak mungkin menyetorkan uang hasil kejahatannya ke bank. Mengingat kemungkinan adanya berangkas atau harta karun tersembunyi lainnya, Christian memutuskan untuk mengambil langkah pengamanan ekstra. Lokasi rumah tersebut kini diawasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Allure Faberge. Allure Faberge merupakan karya seni yang sangat langka dan berharga, diciptakan khusus untuk keluarga kerajaan Rusia. Dari 52 telur yang pernah dibuat secara resmi oleh House of Faberge antara tahun 1885 hingga 1917, hanya 46 yang berhasil selamat dari revolusi Rusia.
Sebagian besar telur-telur ini diyakini tersimpan di berbagai museum di seluruh dunia, sementara 3 di antaranya menjadi koleksi keluarga kerajaan Inggris. Namun beredar rumor bahwa beberapa telur Faberge masih tersembunyi dan salah satunya diduga berada di dalam berangkas sebuah bank di Preston, Inggris. Berangkas misterius ini diyakini milik Dr. Maxwell Wilcox, seorang pria yang kerap melakukan perjalanan ke Uni Soviet dan diduga merupakan seorang mata-mata. Dr. Wilcox sering menceritakan tentang kepemilikannya atas sebuah telur emas misterius dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan pemilik terakhir telur tersebut yang tercatat. Keluarga Dr. Wilcox meyakini bahwa profesinya sebagai mata-mata memungkinkannya untuk memperoleh benda berharga ini selama kunjungannya ke Uni Soviet. Setelah Dr. Wilcox meninggal dunia, keluarganya menemukan berbagai hal aneh di rumahnya, termasuk sejumlah besar uang yang disembunyikan dalam piyamanya serta benda-benda misterius lainnya. Mengetahui adanya berangkas bank atas nama Dr. Wilcox, keluarganya secara alami berasumsi bahwa telur Faberge yang berharga tersebut mungkin tersimpan di dalamnya. Mengingat nilai jualnya yang diperkirakan mencapai 38 juta dolar. Keluarga Dr. Wilcox menjadi terobsesi untuk membuka berangkas tersebut. Sayangnya, upaya untuk membuka berangkas ini menghadapi kendala besar. Dr. Wilcox ternyata tidak pernah mengatur akses bagi siapapun untuk membuka berangkas tersebut. Situasi ini menciptakan misteri yang menggelitik sekaligus frustasi bagi keluarganya dan para penggemar telur Faberge. Gerbang Para Dewa. Gerbang Para Dewa, atau yang dikenal sebagai Aramumuru, adalah sebuah struktur batu misterius yang terletak di sisi Gunung Hayu Marka, Peru Selatan dekat Danau Titicaca. Struktur ini berupa batu besar yang diukir di permukaan batu dengan tinggi dan lebar masing-masing 7 meter atau sekitar 23 kaki. Di tengah-tengah struktur utama terdapat lekukan berbentuk pintu yang lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter. Gerbang ini ditemukan pada tahun 1996 oleh pemandu wisata lokal bernama Jose Luis Delgado Mamani. Meskipun asal-usul sebenarnya dari Aramumuru tidak diketahui, struktur ini diyakini sudah ada sebelum peradaban Inka. Daerah sekitar gerbang ini telah lama dianggap suci oleh penduduk asli setempat dan dijuluki Kota Para Dewa. Berbagai mitos dan legenda mengelilingi gerbang para dewa ini. Penduduk asli setempat bahkan percaya bahwa gerbang ini adalah portal menuju dunia para dewa. Menurut legenda, hanya pahlawan-pahlawan besar dan orang-orang bijak yang dapat melewati gerbang ini untuk bergabung dengan para dewa dan mencapai keabadian. Ada juga kepercayaan bahwa para dewa sendiri menggunakan gerbang ini untuk mengunjungi dan memeriksa kerajaan mereka di bumi. Sebuah legenda terkenal menceritakan tentang seorang pendeta Inka bernama Aramumuru yang melarikan diri dari penjajah Spanyol dengan membawa piringan emas sakral. Konon, ia menggunakan piringan emas ini sebagai kunci untuk membuka gerbang yang kemudian memunculkan terowongan dengan cahaya biru dan ia pun menghilang ke dalamnya. Meskipun banyak orang tertarik untuk mengunjungi dan menyelidiki gerbang para dewa, terdapat kepercayaan kuat di antara penduduk lokal bahwa gerbang ini tidak boleh dibuka sembarangan. Mereka percaya bahwa membuka gerbang tanpa izin atau ritual yang tepat dapat mengakibatkan malapetaka atau kekacauan kosmik. Beberapa penduduk setempat bahkan takut untuk mendekati gerbang ini karena kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di masa lalu. Berangkas benih global Svalbard. Berangkas benih global Svalbard yang sering dijuluki sebagai berangkas kiamat adalah fasilitas penyimpanan benih yang unik dan sangat penting bagi ketahanan pangan global. Terletak di Pulau Spitsbergen, bagian dari Kepulauan Svalbard, Norwegia, berangkas ini berada jauh di dalam lingkaran Arktik sekitar 1.300 km dari kutub utara. Lokasinya yang terpencil dan ekstrim ini dipilih dengan sengaja untuk memberikan perlindungan alami terhadap berbagai ancaman, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Berangkas ini dibangun 130 meter di dalam gunung es, memanfaatkan lapisan permafrost alami dan batuan tebal untuk menjaga suhu tetap rendah, bahkan jika terjadi kegagalan sistem pendingin. Diresmikan pada tahun 2008, berangkas benih Svalbard memiliki kapasitas penyimpanan yang luar biasa. Fasilitas ini mampu menampung hingga 4,5 juta varietas tanaman dengan rata-rata 500 benih untuk setiap sampel. Saat ini berangkas telah menyimpan lebih dari 1,3 juta sampel benih dari hampir setiap negara di dunia, menjadikannya koleksi keanekaragaman tanaman pangan terbesar dan paling beragam di planet ini. Koleksi ini mencakup berbagai jenis tanaman dengan pangan penting seperti padi, gandum, jagung,
kacang-kacangan, serta berbagai jenis buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya. Keamanan dan perlindungan benih di berangkas Svalbard menjadi prioritas utama. Suhu di dalam ruang penyimpanan dijaga pada minus 18 derajat Celcius, kondisi optimal untuk menjaga viabilitas benih dalam jangka waktu yang sangat panjang. Benih-benih disimpan dalam kemasan aluminium berlapis 3 yang disegel dengan aman, kemudian ditempatkan dalam kotak dan disimpan di rak-rak di dalam berangkas. Jika terjadi bencana regional atau global yang mengancam ketersediaan benih di bangkit lokal, koleksi di Svalbard dapat digunakan untuk memulihkan varietas tanaman yang hilang. Namun berangkas ini tidak dibuka sembarangan. Akses ke fasilitas ini sangat terbatas dan hanya diberikan kepada personel yang berwenang, seperti pejabat pemerintah, ilmuwan, dan staf pendukung lainnya. Area 51. Area 51 adalah sebuah fasilitas militer yang terletak di Nevada, Amerika Serikat dan dikenal sebagai salah satu tempat paling rahasia di dunia. Resmi dibuka pada tahun 1955, Area 51 awalnya dibangun untuk mengembangkan dan menguji pesawat mata-mata, termasuk pesawat U-2 dan SR-71 Blackbird, selama era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Fasilitas ini mencakup area seluas lebih dari 2,9 juta hektar dan terletak di tengah Nevada Test and Training Range. Meskipun keberadaannya baru diakui oleh CIA pada tahun 2013, Area 51 telah lama menjadi subjek berbagai teori konspirasi yang berkaitan dengan UFO dan makhluk luar angkasa. Keberadaan Area 51 sangat dijaga ketat. Masyarakat umum dilarang mendekat dan terdapat banyak tanda peringatan yang menunjukkan bahwa akses ke area ini sangat terbatas. Penjagaan dilakukan oleh petugas bersenjata dan sistem pengawasan elektronik yang canggih. Selain itu, penerbangan di atas Area 51 juga dilarang tanpa izin dari kontrol lalu lintas udara. Hal ini menambah aura misteri yang menyelimuti fasilitas tersebut, membuat banyak orang penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Teori konspirasi mengenai Area 51 seringkali berkaitan dengan insiden UFO di Roswell, New Mexico pada tahun 1947. Banyak orang percaya bahwa sisa-sisa pesawat luar angkasa yang jatuh tersebut dibawa ke Area 51 untuk dianalisis dan dipelajari. Rumor semakin berkembang ketika Robert Razar, seorang mantan teknisi yang mengklaim pernah bekerja di sana, menyatakan bahwa ia terlibat dalam penelitian teknologi alien dan melihat foto-foto medis makhluk luar angkasa. Meskipun klaim-klaim ini belum terbukti secara ilmiah, mereka telah menarik perhatian publik dan memperkuat reputasi Area 51 sebagai pusat kegiatan yang misterius. Pulau North Brother. Pulau North Brother terletak di sungai timur New York City, memiliki sejarah yang kelam dan misterius. Pulau seluas 20 hektar ini pertama kali dihuni pada tahun 1885 ketika pemerintah kota New York membelinya untuk membangun rumah sakit Riverside. Tujuan utama pembangunan rumah sakit di pulau terpencil ini adalah untuk mengisolasi pasien penderita penyakit menular seperti tipes, tuberkulosis, dan cacar dari populasi umum kota. Lokasinya yang terisolasi dianggap ideal untuk mencegah penyebaran penyakit di daratan utama. Selama beroperasi, rumah sakit Riverside menjadi saksi bisu berbagai tragedi. Salah satu penghuni paling terkenal adalah Mary Malone, yang dikenal sebagai Typhoid Mary, seorang pembawa asimptomatik demam tifoid yang dikarantina di pulau ini selama 23 tahun hidupnya. Pada tahun 1904, pulau ini juga menjadi tempat terjadinya salah satu bencana terburuk dalam sejarah New York City, ketika kapal uap PS General Slocum terbakar di dekat pulau, menewaskan lebih dari 1.000 orang. Mayat-mayat korban terdampar di pantai pulau, menambah aura suram tempat ini. Setelah ditutup sebagai rumah sakit pada tahun 1942, North Brother Island sempat digunakan untuk menampung veteran Perang Dunia II dan kemudian sebagai pusat rehabilitasi pecandu narkoba. Namun pada tahun 1963, fasilitas ini ditutup sepenuhnya dan pulau ditinggalkan. Akses ke pulau ini sangat dibatasi dan dilarang tanpa izin khusus dari Departemen Taman dan Rekreasi Kota New York.